Halo, selamat datang di Kongko Uni TV. Kali ini gue bakal ngomongin tentang transfer ya, rumor-rumor transfer lah. Belum ada yang sah, belum ada rumor yang kental banget kita ngejar siapa atau ngejar di posisi siapa, mana yang kita bakal beli. Cuman ya ini kemarin ada berita ya, kalian mungkin udah tahu juga Upamecano udah dikabarkan udah setuju untuk join Bayern Munchen ya. Ini menarik banget ini berita karena kita tahu David Alaba pengen keluar kan, benar nggak? Makanya ya Bayern Munchen nyari center back baru, bener nggak? Jadi ada beberapa klub yang lagi nyari center back ya, Liverpool, Bayern Munchen, Chelsea, Real Madrid dan juga Manchester United ya, dan juga kita ya. Jadi kalau Barcelona gue nggak yakin ya dia nyari atau enggak, gue nggak tahu deh. Gue nggak denger lah kabarnya dia nyari center back ya. Yang pasti Barcelona lebih ngebet masukin Memphis Depay ya, setahu gue ya. Dan mereka kan baru dapat Sergio Dest ya, right back ya. Jadi mungkin besar sih mereka nggak nyari center back. Jadi ada 5 klub yang nyari center back ya. Kita lihat Munchen sekarang udah dapat Upamecano ya. Artinya apa? Alaba 90% bakal join Real Madrid. Nah, ini yang menarik. Alaba join Real Madrid, Real Madrid bakal lepas nggak tuh Ramos ataupun Varane? Menengah Ramos Juni ini habis kontrak. Varane tahun depan kalau nggak salah ya, Varane. Jadi dia bakal lepas nggak? Ya, kalau bisa mereka lepas, artinya apa gitu untuk Manchester United? Apakah kita bakal do deal nggak sama Real Madrid, di mana ya kita kan ada Paul Pogba dan kita tahu si Zidane tuh pengen banget dapetin Paul Pogba kan? Kita bisa gitu kan, siapa tahu barter atau apalah gitu kan, Paul Pogba dengan Varane ya, atau ya gitulah. Kalau Ramos mah udah pasti, kalau seandainya benar ya isunya, menurut gue sih nggak juga ya, tapi kita akan ngomongin lagi nanti ya. Jadi mungkin kita bisa do deal Varane swap sama Pogba ya, sama Real Madrid, benar nggak? Dengan catatan yang Alaba jadi ke Real Madrid. Nah, dan gue kalau jadi Real Madrid pun pasti, gue sih jujur gue lebih milih Varane ya ketimbang Ramos ya. Ya Ramos jelas ya walaupun dia udah tua, tapi leadershipnya, pengalamannya itu masih berharga ya, benar-benar masih bagus ya. Oke lah, fisiknya udah tua, udah mulai lambat atau apa, tapi dia menurut gue sih aerial presence sama leadership di belakangnya itu benar-benar nggak ada tandingannya lah ya, benar nggak kan. Bahkan ada yang bilang kan, bahkan kita lihat lah, bukannya bilang juga ya, kalau misalnya nggak ada Ramos, Varane mainnya jelek, benar nggak? Jadi ini mungkin bisa ya, mungkin bisa benar gitu, benar. Jadi Ramos ke Manchester United gue sih 50-50 ya, dalam arti gue masalahnya kalau Ramos ke Real Madrid, Maguire mau dikemanain, benar nggak? Karena kita tahu Ramos itu leadership ya, dia kalau masuk Manchester United menurut gue dia harus jadi kapten ya, karena ya jelas lah gitu loh, dia leadershipnya ada. Menurut gue sih dia harus jadi kapten. Kalau dia jadi kapten, si Maguire kemana, bener nggak? Dan juga kita tahu Maguire sama Ramos nggak gitu cepat, berarti kita masih perlu center back yang cepat. Ya ini nih, makanya kalau dia masuk ke Manchester United makanya kurang cocok, karena kita kemungkinan besar juga oleh pengen dapetin center back untuk partner sama Maguire. Kalau Maguire sama Ramos, gue sih nggak yakin ya itu bisa kuat di belakang ya, apalagi dengan counter attack Liga Inggris ya, yang sangat cepat ya, dan juga ya fisikal banget. Menurut gue sih bisa jadi ntar jadi nggak bagus gitu kita punya defense, walaupun Ramos itu world class gitu loh. Masalahnya kalau misalnya dia dipartnerin sama Maguire, menurut gue nggak banget gitu. Jadi anyway, Ramos masih menurut gue sih kurang cocoknya di kita ya. Kalau gue sih lebih milih Varane jujur aja ketimbang Ramos, karena kondisi seperti itulah ya, kondisi kita yang dimana kita perlu center back yang cepat, yang gesit gitu, dan yang nggak rentan cedera ya, itu penting ya. Jadi jadi gitu, jadi bisa bilang 5 tim yang cari center back itu 2 udah beres, benar nggak? Munchen dapat Upamecano, si Real Madrid dapat Alaba, benar nggak? Sekarang pertanyaannya Liverpool, kalau feeling kok Liverpool juga selesai ya. Oke lah, Kabak masih loan, dan juga ya tapi dia ada buying clause ya kan, nggak salah 20 atau 30 juta dolar tuh, gue lupa ya, atau euro lah atau pound sterling. Jadi kemungkinan besar sih Liverpool nggak punya center back lagi ya, karena menurut gue sih Kabak kemarin sih walaupun Leicester menang ya lawan Liverpool 3-1, menurut gue sih performanya nggak terlalu jelek ya, jujurnya nggak terlalu jelek. Cuman ya gara-gara blundernya Alisson kelihatan banget tuh kan, Kabak masih muda, berarti mentalnya belum kuat gitu, dia langsung down ya. Makanya yang gol ketiganya si Harvey Barnes itu menurut gue ya gara-gara ya mentalnya udah jatuh gitu si Kabak, ya, makanya nggak bisa handle counter attack-nya Harvey Barnes ya. Jadi
Kalau menurut gue sih itu ya. Jadi menurut gue sih Liverpool harusnya nggak nyari center back lagi. Berarti tinggal dua gitu loh. Kita sama um, siapa namanya, sama Chelsea ya. Seandainya Liverpool nyari center back pun menurut gue mereka nggak kecil lah kemungkinan mereka mau ngeluarin duit gitu loh untuk beli center back yang mahal ya. Jadi menurut gue sih kalau seandainya kita dengan Upamecano jadi ke Real Madrid ya kan, Upamecano jadi ke Munchen ya kan, Alaba ke Real Madrid, artinya menurut gue sih ada chance gede banget untuk kita sign center back yang bagus ya benar. Dan kita nih sekarang ini lagi dirumorkan dekat sama Konate dari Leipzig, dan juga siapa tuh satu lagi gue lupa yang dari Sevilla Pau Torres, sorry. Leipzig kan siapa ya, lupa gue. Adalah satu lagi yang nggak terlalu tinggi tuh, orang yang cukup cepat ya, gue lupa lagi siapa tuh. Konde atau apa gitu ya, dalam pemain Prancis juga gitu loh ya. Jadi menurut gue sih dua orang itu cukup menarik ya, walaupun mereka masih muda dan mereka cukup gesit ya. Apalagi Konate sih, walaupun dia tinggi, gue sih suka ngeliat dia main ya. Pas kita pernah lawan Leipzig 2 kali, dan menurut gue sih performa Upamecano sama Konate itu udah menurut gue yang dua-duanya main sama-sama bagus. Jadi gue nggak masalah sih kalau dapetin Konate sama Konde seingat gue satu lagi ya, gue lupa Konde main di mana sekarang ini. Pau Torres juga kemungkinan besar bisa kita beli ya. Jadi dari 3 itu menurut gue sih nggak masalah sih ya, menurut gue 3-3 cukup bagus ya. Pau Torres lebih berpengalamannya karena lebih tua, tapi kalau dari segi masa depan, future buying, kalau mau bilang sih ya kalau nggak sih, gue sih lebih suka Konde sih juga sih, yang rada pendek, karena dia lebih lincah aja gitu ya kan. Tapi kalau pendek bukan berarti dia nggak bisa defense atas gitu, benar nggak? Karena ya gimana pun juga tergantung juga, kalau lu pendek tapi loncatnya tinggi ya sama aja gitu, lu bisa nge-defense bola atas. Jadi menurut gue sih harusnya sih kalau dari segi transfer Manchester United di Juni ini cukup cerah ya untuk dapetin center back ya, selama Woodward dan Glazer nggak PHP ya. Gue udah feeling kan Januari bakal PHP, bener kan, nggak beli siapa-siapa, padahal kita lagi perlu center back ya kan. Jadi sebenarnya kalau untuk Juni nanti dapetin center back, chance kita tinggi karena itu 3 center back yang gue ngomong itu, Konde, Konate sama si siapa, Pau Torres, itu bukan defender yang jelek gitu, jujur aja bukan defender yang jelek sama sekali ya. Dan Chelsea udah pasti dapat lah salah satunya, benar nggak, karena mereka punya duit ya kan, mereka gampang ngeluarin duit juga, dan juga ya kita tahu Thiago Silva udah mulai makin tua gitu kan, dan ya dia perlu backup lah, benar nggak. Nah mungkin ngandelin Thiago Silva lagi gitu tahun depan, udah pasti gue feeling gue mau cadangan Thiago Silva untuk Chelsea ya, kalau dia udah dapat center back baru yang bagus ya. Jadi kalau dari segi center back itu ya update transfer. Kalau dari segi winger kanan, jujur aja masih belum banyak ini ya. Yang kita tahu adalah si Jadon Sancho harganya turun di 80 juta dolar, tapi isunya si Glazer masih aja mau coba nawar gitu jadi 50 juta dolar ya. Jadi itu menurut gua sih Jadon Sancho udah capek ya ngikutin story-nya ya, ngikutin beritanya, tapi ya kita lihat lah nanti apa yang terjadi ya. Cuma winger kanan sih sekarang ini tetap Jadon Sancho lah kalau menurut gua sih prioritas utama ya. Terus ada juga rumor Erling Haaland, benar nggak? Erling Haaland ini kalau gue bilang sih kurang cocok ya, bukan kurang cocok sih, gimana ya, feeling gue sih dia nggak bakal pindah ya ke Manchester United, karena kemarin itu kita juga udah mau beli, udah hampir deal segala macam, tiba-tiba Dortmund yang dapat itu kan aneh banget. Entah si Glazer yang nggak mau bayar atau apa, atau emang benar-benar si Haaland ada problem gitu dengan Manchester United sendiri ya, dengan dengan isu-isu yang ya karir bapaknya hancur gara-gara Manchester United lah, kayak si Roy Keane ya, benar nggak. Jadi semua itu ya tapi gue nggak yakin lah ya kan, nggak yakin lah dia bakal mau gitu pindah ke kita gitu. Dan juga harganya cukup murah loh si Haaland loh ya. Haaland tuh harganya nanti ke Juni nanti itu dia ada release cost cuma 60 juta dolar ya. Kalau 60 juta dolar mah menurut gue sih itu mah udah bangsanya kayak Munchen, bener nggak, Lewandowski udah makin tua, bangsanya Barcelona ataupun bangsanya Real Madrid mah itu pasti bisa beli gitu. Jadi kalau menurut gue sih Haaland itu sih target yang berat banget ya. Sancho-nya kita susah dapat, bener nggak? Sancho-nya kita susah dapat, apalagi Erling Haaland begitu kan. Jadi menurut gue sih berat lah ya. Menurut gue sih kita dapetin Sancho tuh masih lebih masuk akal ketimbang kita dapetin Erling Haaland ya. Dengan release cost semurah itu
pasti banyak yang mau beli, ya itu nggak perlu ditanya lagi gitu loh. Jadi Erling Haaland menurut gue sih seperti itu. Kalau CDM gimana? CDM sih belum banyak ini ya, belum banyak berita ya kita mau datengin siapa ya, jujur aja ya. Ya jelas Declan Rice menurut gue sih itu opsi yang menarik untuk CDM. Cuman ketimbang kita mikirin CDM, pertanyaan gue cuma satu nih, siapa yang bakal gantiin Pogba nih? Ya itu yang lebih menarik ya, karena kita cuma ada dua kan yang benar-benar bisa fungsional sebagai holding midfield, yaitu si McTominay sama Fred. Ya Matic udah mulai tua, Pogba kalau keluar udah nggak ada lagi, cuma dua orang itu doang. Ya Van de Beek kalau emang mau dijadiin CDM sama si Ole, tapi selama ini nggak pernah ditaruh di situ, cuma 2 kali doang main di situ. Jadi menurut gue sih pertanyaan menarik sih, lebih menarik ya siapa gitu yang bakal gantiin Paul Pogba. Ya, itu lebih menarik ketimbang CDM mana yang kita bakal dapat itu loh, benar. Maksudnya yang benar-benar defensive midfield ya. Karena Paul Pogba keluar berarti kita cuman ya ngandelin Bruno doang gitu loh. Ya kan, Bruno doang 100%. Ya kalau gue bilang sih pertanyaan ini lebih penting gitu siapa ya. Kalau gue sih jujur secara pribadi ya menurut gue box to box yang bagus sekarang ini sih box to boxnya si Lazio sih gue suka sih tuh, Sergej Milinkovic-Savic ya. Kita pernah pas kita sama Mourinho pernah dirumorkan lah mau beli Sergej gitu. Tapi menurut gue tuh orang sih keren banget kalau mainnya. Dribbling bagus, passing bagus, defense bagus, header bagus, bisa ambil free kick, nyerang juga bagus. Kalau menurut gue sih cukup menarik ya Sergej ya, dan gue tahu lah juga pasti hargain dia mahal ya, juga mahal karena ya dia menurut gue sih sebagai box to box tuh ya semua kriteria box to box tuh dia punya gitu loh, dan bagus sekali. Ya teman ya gitulah, terakhir Real Madrid mau beli atau apa nggak jadi gitu kan. Kalau gue bilang sih Paul Pogba keluar masukin Sergej itu keren banget deh. Kalau gue bilang sih bakal keren banget Sergej sama Bruno Fernandes, dan Sergej itu nggak malas orangnya loh, dia suka dia di mana-mana lah, bantu nyerang iya, bantu defense juga iya gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih pengganti Pogba yang menarik tuh Sergej Milinkovic-Savic sekarang ini ya. Oke lah, ada yang bilang Camavinga, tapi gue jujur nggak pernah lihat Camavinga main, jadi gue nggak bisa komen banyak ya dia bagus atau enggak. Cuman kalau selama ini yang gue lihat dari posisi box to box yang paling bagus menurut gue sekarang ini ya pengganti Pogba yang realistis itu si Sergej Milinkovic-Savic ya, dan umurnya masih 24 atau 25 lah gitu loh. Ya kalau kita bisa dapetin dia sebagai box to box, benar nggak? Wah itu sih keren banget lah, benar nggak? Keren banget ya. Sekarang ini jujur aja ya kayak bangsanya Fred ataupun McTominay juga lumayan bagus gitu untuk bantu defense, benar nggak? Dan Sergej pun bukan tipe malas kayak Pogba lah, ibaratnya sedikit malas kayak Pogba ya, benar nggak ya? Pogba kan suka malas gitu kan gerak. Tapi Sergej ini termasuk pejuang fighter kayak si Bruno, itu yang gue suka. Jadi kalau segi CDM belum ada isu atau rumor yang pasti ya. Declan Rice doang lah yang diumorkan ya, tapi kalau gue bilang sih mendingan kita cari pengganti Paul Pogba ya, seperti Sergej Milinkovic-Savic itu keren banget untuk ganti Paul Pogba, karena menurut gue sih dia termasuk world class juga lah sekarang ini sih, walaupun main di tim kayak Lazio ya, bukan tim gede banget lah Lazio ya. Jadi sekilas itu ya kalau gue bilangnya dari segi transfer yang masih center back harusnya kita punya peluang untuk sign ya, karena ada 3 atau 4 center back yang 3 center back yang berkualitas ya, itu Konate, Konde sama si Pau Torres yang kita bisa beli, dan cuma ada sekitar 2 orang doang gitu, 2 klub yang bisa bayar gitu ya, yaitu kita sama Chelsea ya. Terus apalagi ya segi right winger menurut gue ya Sancho udah pasti tetap jadi target, dan tapi menurut gue sih itu nggak bakal deal juga ya, karena sekali lagi udah diturunin harga, si Glazer masih aja mau nawar ya, itu kan keterlaluan ya, benar nggak? Jadi ya itulah, gue rada malas ngikutin Sancho sih sekarang sih, jujur aja sih ya. Kalau gue sih jadi kalau pilihan sih kalau dengan cari right winger lain gitu, gimana, benar nggak? Kita udah ada Amad Diallo ya kan. Targetnya Arsenal cukup bagus tuh menurut gue tuh yang di Norwich tuh, si Emiliano Buendia ya, itu menurut cukup keren ya. Dia bukan tipe nusuk atau apa, tapi dia kreativitasnya jelas ada banget ya. Gue jujur pas Norwich tahun lalu main ya di Premier League, orang pada bilang Todd Cantwell, gue lebih suka dia main tuh Emiliano Buendia ya kan. Crossingannya, visinya tuh ada semua gitu. Jadi kalau buat Emiliano Buendia masuk sih menurut gue sih ya, nggak boleh gitu sebagai alternatif Sancho ya, kalau gue bilang sih ya. Tapi ya gitulah, diingat kanan sekarang ini cuman Sancho doang yang dirumorkan. Striker Haaland nggak bakal terjadi sih menurut gue ya, sangat amat nggak bakal terjadi dengan harga yang murah, $61 juta ya, release clause-nya ya di Juni nanti.
Itu mah udah pasti makanannya Barcelona, Real Madrid, sama Bayern Munchen lah. Kita nggak bakal dapat lah, gue bilang ya. Terus siapa lagi? CDM ya gitu. Ya, Declan Rice doang. Cuman ya kalau menurut gue sih kita harus fokus nyari pengganti Paul Pogba untuk tandem sama Bruno. Ya, karena penting. Ya, kalau Bruno doang yang main itu bisa dimatiin gitu. Udah pematiin si Bruno aja gitu, kita udah nggak bisa apa-ngapain ya. Itu penting ya, karena McTominay sama Fred itu masih beda kelas lah sama Paul Pogba ya, gimana pun juga ya. Walaupun mereka cukup bagus sebagai holding midfield, tapi beda kelas lah ya. Itu menurut gua sih ya yang penting ya. Jadi sekian ya update transfer Manchester United ya. Antar malam jangan lupa jam 9 ada pertandingan ya, si MU lawan West Brom lawan Manchester United. Oke. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.